Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan manusia dan mengajarkannya al-bayan. Di antara semua makhluk Allah Azza wa Jal, manusia adalah salah satu makhluk Allah yang diajarkan bahkan menjadi sebuah keistimewaan bagi manusia. Dia dapat memberikan penjelasan. Dia dapat mengungkapkan isi hatinya dengan menjelaskan dengan lisannya. Mungkin kita pernah melihat burung beo, burung kakak tua, atau burung yang lainnya yang seakan-akan bisa berbicara. Tidak. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka hanya menirukan ucapan manusia. Engkau manusia yang spesial. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak di antara kita yang lupa mensyukur nikmat ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara kelemah lembutan yang akan melahirkan ucapan yang baik. Sebenarnya manusia itu punya karakter yang berbeda-beda, yang lahir dari satu rahim. Belum tentu karakternya sama. Kadang-kala yang satu pendiam, yang satu ceriwis dan cerewet. Kita melihat itu. Ada yang lahir dari satu rahim kakak beradik, yang satu keras, yang satu lembut. Kok bisa seperti itu ya? Padahal bapak sama emaknya satu. Itulah penciptaan manusia. Yang tercipta dari tanah. Yang tanah di muka bumi ini memang tanah. Tapi berbeda-beda teksturnya, warnanya, aroma karena keras. Ya, ada tanah yang tanah gambut. Yang membangun di atasnya membutuhkan biaya yang besar. Ada tanah yang warnanya gelap, hitam. Ada tanah yang putih ternyata. Kemudian seperti itulah manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan Nabi Adam dari segenggam tangan. Yang genggaman itu diambil dari seluruh tanah. Dari semua bumi, semua tanah. Dari semua jenis tanah itu diambil. Kemudian darinya diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Faja'a banu Adam, maka anak-anaknya Nabi Adam ini dilahirkan sesuai dengan kadar tanah-tanah itu. Faja'a minhumul ahmar, ada yang kulitnya merah. Ada tanah merah. Wal abyad, ada tanah putih. Wal aswad, ada yang hitam. Wa baina dzalik, ada yang antara putih dengan hitam. Antara putih sama merah. Kayak gitu.
Karena memang tanah macam-macam. Ini bicara warna. Bicara karakter tanah tersebut. Wasahlu wal hazn. Ada tanah yang enak, tanah itu mau dibikin apa saja. Tapi ada tanah yang susah. Susah tuh tanah. Mau dijual nggak laku. Ada orang yang tanahnya aja bisa dijual. Itu nggak bisa. Ada yang enak, yang mudah. Dan ada yang al-khabith. Ada yang buruk tanah. Dan ada yang baik. Maka tatkala sebagian kita merasa dirinya keras dan yang lainnya lembut, apa yang harus dilakukan? Apakah engkau akan mengatakan, aku memang diciptakan seperti ini. Aku suka marah. Aku kalau ngomong teriak-teriak. Aku gak sabaran. Aku gak bisa lembut. Aku temperamental. Kenapa? Ya memang aku kayak gini udah. Ini tabiatku. Engkau tahu, tanah yang keras dicampur air. Kemudian jadi lembek. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ada tanah yang aromanya gak enak, diproses. Jadi enak. Artinya, manusia bisa berubah. Untuk menjadi lebih baik. Atau bagaimana diarahkan di posisi tertentu sehingga karakter dia itu bermanfaat di tempat itu dan dia jadi orang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sejatinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Umar bin Khattab bisa berubah. Nah, Khalid bin Walid bisa berubah. Dan engkau pun bisa berubah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah mengatakan, Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu membagikan karakter-karakter kepada kalian sebagaimana Allah membagikan rizki-rizki kepada kalian. Beda-beda kita lihat kan. Ada yang kaya raya, ada yang miskin. Karakter juga seperti itu. Tadi ada yang lembut, ada yang kasar. Ada yang sabar orangnya. Sabar, gak pernah marah. Ada yang sebaliknya. Ada yang cepat ketawa. Ketawa senang, tapi ada yang ketawanya terlambat. Allah tuh membagikan kepada kita. Makanya bicara akhlak. Akhlak itu ada yang bawaan lahir, ada yang diusahakan nanti. Dan kita bicara kajian hari ini adalah bagaimana mengusahakan engkau menjadi orang yang lembut dan bertutur kata yang baik. Bisa? Bisa. Kalau kau mau. Allah membagikan akhlak kepada kita sebagaimana Allah membagikan rizki. Kita juga berusaha cari rizki. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah berbagi harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Maka kita dapat melihat kawan kita mungkin satu kerjaan sama kita nggak pernah sholat tuh, Ustaz. Wallah akhlaknya buruk. Puasa ya enggak. Sholat enggak. Tapi dipromosikan naik jabatan. Dia buka usaha, sukses. Iya, Allah bagi dunia ini kepada semuanya. Yang Allah cintai Allah kasih, yang tidak Allah cintai Allah kasih. Karena memang dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Atau tidak lebih dari satu sennya. Wala yu'til imana illa man yuhibbu. Akan tetapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan iman ini ada 60 sampai 70 cabangnya. Lebih. Ketika engkau dikasih sama Allah kelembutan. Yang termasuk dari keimanan. Ketika Allah berikan kepadamu peduli sama orang lain. Ini nikmat yang Allah berikan. Mungkin secara harta engkau gak banyak.
Tapi Allah berikan kepadamu kelembutan. Allah berikan kepadamu iman. Yang Allah tidak bagikan ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Faman dhanna bil mali ayyunfiqahu." Barang siapa yang pelit, ya, dia sulit untuk menginfakkan hartanya. Wa khafal aduwa an yujahidahu. Dia ada sedikit sifat pengecut, nggak berani dia memerangi musuh. Wa habal laila an yukabidahu. Dia juga nggak bisa bangun malam, ya, malas dia, kepingin sholat malam, berjuang di malam hari. Apa yang harus dia lakukan? Nih, usaha. Kalau engkau ingin menjadi lebih baik, apa yang harus engkau lakukan? Falyukthir min qawli. Hendaklah dia memperbanyak ucapan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Ahibati fillah, kita perlu berusaha untuk menjadi lebih baik. Orang yang paling dekat sama Nabi SAW pada hari kiamat itu bukan yang karena nasabnya dekat. Hari kiamat itu semuanya urusannya dengan amal. Maka kata Nabi SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Termasuk orang yang paling dekat, termasuk orang yang paling aku cintai. Dan paling dekat duduknya sama Nabi SAW nantinya. Jadi jarak duduknya sama Nabi itu dekat. Kita lihat ya, kalau ada pertunjukan motor GP atau apa, mereka yang di paling depan itu paling mahal tuh mereka tuh. Nih, yang ingin dekat duduknya sama Nabi SAW. Maka perhatikan, siapa mereka? Mereka yang bayar paling mahal? Bukan. Ahasinakum akhlaqan. Yang paling baik perilakunya. Yang paling baik karakternya. Yang paling lembut dalam bermuamalah. Dan lemah lembut ini kunci dari kebaikan. Kunci kebaikan. Dimanapun kau berada, engkau sebagai seorang ustadz, engkau sebagai seorang dosen, engkau sebagai seorang dokter, engkau sebagai tenaga medis, engkau sebagai pasien, engkau sebagai penjual, engkau sebagai pembeli, engkau sebagai anak, engkau sebagai ayah, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri. Kunci untuk dapat hidup bersama dan meraih ketenangan dan kedamaian, lemah lembut. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Muslim? Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dan Allah cinta dengan kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf. Dan Allah memberikan dengan sikap kelembutan apa yang Allah tidak berikan dengan sifat yang keras. Dan apa yang tidak diberikan dengan karakter-karakter lainnya. Rawahu Muslim. Dan beliau juga menjelaskan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu melainkan akan mencorengnya. Membuat buruk dia. Nah kau lihatlah. Satpam ketika dia lembut. Namanya satpam di rumah sakit, security di sana. Ada yang kasar, ada yang lembut. Ketika dia lembut, ya Allah, semua pasien suka sama dia. Ya Allah, seneng banget ya. Dia. Perawat. Ada perawat yang lembut. Nah, gak, ya Allah, belum ngomong aja udah seneng. Iya, dia bisa dibantu. Allah, anak pernah ke rumah sakit. Yang akhirnya kita pindah rumah sakit. Di sana. Kita masuk ke UGD apa IGD. Lihat wajahnya orang semua sibuk dengan handphonenya. Wajah yang tidak bersahabat wajah. Makanya kenapa di berbagai tempat pelayanan itu
selalu ditulis atau ada tulisan kalau engkau tidak dapat 5 hal, engkau bisa komplain dan engkau akan diganti rugi. Ketika engkau tidak mendapatkan 5 S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, pokoknya di mana ada kelembutan, apapun pekerjaanmu, siapapun dirimu, engkau jadi indah. Tukang sampah, kalau dia lembut ya, caranya bergaul sama yang dipindah, ini itu nggak banyak ngomong ya, dia mungkin tersenyum, barakallahu fiik, itu pemilik rumah jadi suka sama tukang sampah itu. Kau jadi tukang bangunan, jadilah tukang bangunan yang lembut. Mau jadi apapun profesor, tukang besi. Ahibati fillah. Dan kalau ternyata engkau nggak bisa berlemah lembut, kayaknya engkau kehilangan kebaikan semua. Kebaikan dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW, man yuhramul rifqa, yuhramul khaira kullah. Barang siapa yang terhalangi dari sifat lembut ini, maka dia terhalangi dari semua kebaikan. Kau perhatikan diri. Engkau termasuk orang yang seperti apa? Yang jadi istri, ada istri yang lembut sama suaminya. Menghargai suaminya. Tapi ada istri yang kasar. Suaminya dibentak-bentak. Ada suami yang kayak gitu. Akhirnya terjadi KDRT. Dan kalau bicara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini lawan dari kelembutan dalam rumah tangga. KDRT dan KDRT. K yang pertama kekerasan, K yang kedua kelembutan. Ada suami yang KDRT, ada istri yang KDRT. Yang jelas, kalau engkau terhalangi dari kelembutan, nggak ada baiknya. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ahibati fillah, ini contoh ya bagaimana Nabi SAW mendidik istrinya untuk berlemah lembut, walaupun kepada orang-orang jahat, orang-orang Yahudi. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bersama Nabi SAW melewatin orang-orang Yahudi atau mereka yang lewat. Lalu orang-orang Yahudi ini mengatakan, Assalamu alaik ya Muhammad. Bukan assalamu alaik, tapi assamu alaik. yakni kematian buat engkau Muhammad. Aisyah marah. Maka Aisyah mengatakan kalian pun bakal mati. Kalian dilaknat Allah, dimurkain Allah. Dengan suara yang kencang tentunya. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah. Yang lembut wahai Aisyah. Kata dia. Ya Rasulullah. Apa engkau gak dengar mereka ngomong apa? Mereka mendoakan kematian. Mereka mendoakan bencana. Mereka mendoakan kebinasaan. Kata Nabi SAW, aku udah jawab. Aku udah jawab. Apa kataku? Wa'alaikum. Nabi mengatakan dan semoga kalian juga. Selesai. Maka di sini Nabi SAW mendidik istri agar dia berlemah lembut. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 159. Coba kita baca firman Allah di surat Ali Imran ayat 159. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Izinkan saya membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Barakallahu fiik. Kita melihat ya bagaimana Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW untuk bersikap lemah lembut. Dan kelembutan itu berasal dari Allah. Engkau bisa bersikap lembut. Jikalau engkau bersifat kasar, artinya keras, ditinggal sama orang. Ini Nabi SAW. Allah memastikan kepada Nabi SAW. Kalau engkau kasar, keras hatimu, lan fadlu min hawlik. Bubar orang-orang itu. Walaupun yang engkau sampaikan kebenaran. Walaupun engkau menyeru kepada kebaikan. Tapi kalau caranya kasar, dan engkau nggak lembut sama mereka, ditinggal sama Allah. Akhirnya bagaimana Allah mengarahkan kepada Nabi SAW, fa'fu anhum. Nih, orang yang lembut itu suka memaafkan orang lain. Maafkan mereka. Maafkan. Kadangkala ya teman-teman yang di rumah sakit ya, ada perlakuan yang nggak enak, baik seteman sejawat atau dengan pasien atau dengan keluarga pasien. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Nih Nabi SAW disuruh memaafkan mereka yang mereka menyakiti Nabi SAW. Tidak cukup hanya memaafkan, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk naik tingkatnya mendoakan mereka. Yang menyakiti, engkau mohonkan ampun buat mereka. Mampu engkau bersikap seperti itu. Ini contohlah Nabi SAW. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah. Tuh ajak ngomong yang enak. Yang lembut. Padahal kita sakit hati sama mereka. Udah. Ini menunjukkan sikap seorang mukmin sejati. Habibati fillah. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Penguasa yang zalim. Yang mungkin gak ada lagi penguasa yang seperti dia. Bayi-bayi lahir disembelih. Yang laki-laki, yang perempuan dibiarkan hidup untuk menjadi budak. Bertahun-tahun. Tambah lagi ngaku Tuhan dia. Bagaimana tatkala Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Apa kata Allah di surat Thaha ayat 43-44 ya. Surat Thaha ayat 43-44 supaya kita ambil pelajarannya. Nabi Musa ini kuat jemaah. Bukan orang yang lemah beliau. Bagaimana beliau mendorong salah satu orang Egypt, Qibti, didorong mati. Subhanallah. Tapi tatkala berhadapan dengan Fir'aun, apa kata Allah? Silakan dibaca. Adhaba ila Idhabana. fir'auna Idhaba. innahu tagha.
Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Allahu Akbar jemaah. Nih menghadapi Fir'aun. Tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan marah-marah, tapi faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Siapa yang dihadapin? Fir'aun. Engkau pernah berhadapan dengan orang yang kayak Fir'aun? Tidak ada. Kadang-kadang dalam kehidupan suami istri hilang kelembutan. Ngomong sudah kebun binatang yang keluar. Isi toilet yang keluar. Ini ngomong sama Fir'aun aja disuruh lembut. Tujuannya apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ya semoga dia ingat, semoga dia takut. Tidak menafikan kemungkinan dia berubah. Aduh gak mungkin sudah. Fulan aduh gak mungkin jadi orang baik. Astagfirullahaladzim. Inilah jamaah. Kenapa kita disuruh belajar. Supaya engkau jadi orang yang lebih baik. Tidak sok suci. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alain nar. Kalian mau nggak aku kasih tahu? Siapa orang yang haram masuk neraka dan atau siapa yang neraka haram menyentuh orang itu? Bayangin ya, neraka nggak bakal nyentuh dia. Sampai engkau melewatin sirat pun api neraka nggak nyentuh engkau. Kalau engkau jadi orang ini. Siapa? Kullu qaribin hayyinin layyinin sahal. Yang pertama adalah semua orang yang dekat dia. Orang itu dekat. Enak kita ngomong sama dia. Dekat sama orang-orang miskin. Dekat sama orang-orang baik ya. Ya Allah, gampangan orangnya. Kemudian lembut orangnya. Oh, lembut orang. Kan ada orang kalau kita bergaul, ya Allah enak banget teman ngobrol sama orang ini. Nikmat gitu. Maka tolong kalau karaktermu kasar, kau perbaiki. Jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi orang tua. Ya gimana Ustaz? Iya gara-gara orang tua, enggak. Kita itu perlu belajar mengakui kesalahan kita. Aku yang bermasalah. Iya, aku bermasalah. Pengakuan engkau salah itu adalah langkah awal engkau menjadi lebih baik. Dan engkau jadi orang benar. Tapi kalau engkau dari awal sudah mengaku benar dan punya pemahaman menyimpang, gimana engkau akan diperbaiki? Kalau bicara berkata yang baik, orang yang lembut jiwanya, hatinya, insya Allah kalau ngomong itu baik. Tapi kadang-kadang salah ngomong juga, makanya perlu belajar kita. Ada kuliah komunikasi. Muslim tuh diajarin komunikasi dari Quran. Engkau baca. Ada komunikasi di situ antara Nabi Ibrahim bersama ayahnya yang kafir. Ada komunikasi antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ada komunikasi antara Nabi Musa dengan kaumnya yang bandel. Ada banyak komunikasi di sana. Agar kita belajar berkomunikasi dan belajar cara ngomong. Sekarang ini ada lisan, ada tulisan. Ada orang yang nggak ngomong, tapi kalau nulis ya Allah nyakitin hati tulisannya. Dan bicara lisan, ingat lisan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus dengan pedang, dengan tombak. Lisan itu melakukan itu.
Di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah mengatakan tentang perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Bani Israel. Apa kata Allah? Silahkan kita baca. Nah, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Allahu Akbar. Kita lihat ya, ini perjanjian yang diambil antara Allah dengan Bani Israel. Yang pertama, tauhid. Agar mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Terus, wa qulu linnasi husna. Dan katakan perkataan yang baik kepada manusia. Itu ada dalam perjanjian. Gak boleh ngomong kotor, gak boleh ngomong kasar. Engkau harus berucap yang baik. Setelah itu, wa aqimus shalah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Tapi realitanya sedikit aja yang memenuhi janji tersebut. Coba kita tanyakan kepada diri kita. Apakah tatkala kita berbicara kita sudah berpikir? Allah jamaah, sebagian kita itu nggak mikir. Setelah mikir, dia hapus. Tapi udah kadung didengar sama orang. Kalau tulisan, dia tulis. Coba engkau baca ulang. Engkau diperintahkan untuk bertutur kata yang baik. Nabi SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik atau diem kau. Diem. Anda melihat orang-orang pada komen, dia nulis ini itu. Baik nggak yang kau tulis? Anda tadi nulis sesuatu yang mau Anda kirimkan ke grup kita di kampus. Nggak jadi terus. Nggak jadi, ya udah. Anda baca lagi ya, baca lagi. Kayaknya manfaat. Baru dikirim. Karena jangan sampai engkau mengucapkan ucapan yang membuat kegaduhan nantinya. Kecuali tatkala engkau harus mengucapkan kebenaran.
dan orang tidak akan suka dengan dirimu, maka ucapkan dengan cara yang benar dan lemah lembut, walaupun respon dari orang tidak baik nantinya. Sebagaimana Nabi Musa direspon tidak baik sama Fir'aun. Sebagaimana respon bapaknya Nabi Ibrahim padahal anaknya sudah lemah lembut. Dan biasanya orang yang mengatakan kebenaran, mengajak kepada kebenaran itu nggak disukai sama orang. Itu wajar. Tapi tolong engkau pilih kata-katamu yang baik. Kosakatanya dipilih, intonasi menyampaikannya juga dipilih. Kalau enggak, keributan yang terjadi. Setan selalu berusaha untuk mengadu domba, untuk merusak hubungan. Itu kerjanya setan. Oleh karena itu di surat Al-Isra ayat 53, bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya ini untuk memilih. Kalau ada dua kata, dua-duanya baik, dia pilih yang lebih baik. Bukan sekedar baik ya. Udah baik, tunggu dulu. Ada nggak yang lebih baik? Ada. Yang itu yang kau pilih. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Isra ayat 53. Nah. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, dua sahabat yang saling mencintai. Mereka saling tidak bertegur sapa. Gara-gara salah ngomong. Dua saudara yang seharusnya mereka menjalin satu rahim, mereka memutuskan rahim gara-gara salah ngomong. Menantu dan mertua yang seharusnya mertua mengasihi menantu dan menantu menghormati mertua, gara-gara salah ngomong, sang mertua meminta anaknya untuk menceraikan istri. Suami istri, mereka ribut, kemudian mereka tidak memilih kata-kata yang baik. Maka setan hadir, ternyata ucapan terakhir dari sang istri, udah ceraikan aku saja. Dan sang suami mengatakan, engkau aku ceraikan. Jemaah, kita disuruh milih kata. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka berkata perkataan yang baik, yang lebih baik, yang benar. Ya, kalau bicara kata-kata yang baik, baca Quran. Engkau kalau nggak bisa ngomong baik, engkau baca Quran. Engkau baca zikir. Engkau beramar ma'ruf nahi mungkar. Engkau ngomong sama orang tadi, kira-kira baik apa enggak? Enggak, udah engkau berzikir Hasan. Kenapa setan ada? Sedang berusaha untuk membuat pertikaian di antara kalian. Setan itu musuh yang nyata. Tapi sebagian kita ngomongnya bermusuhan sama setan, padahal dia sedang bersekongkol sama setan. Ahibati fillah, ada sebuah hakikat ya, yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Di beberapa ayat di mana manusia itu akan menghisap dirinya sendiri. Engkau nanti akan dapat catatanmu. Engkau dapat semua kata-kata yang pernah engkau ucapkan. Semua kata-kata yang pernah engkau tulis. Engkau dapat ini loh. Iqra' kitabak, baca. Dan ketika engkau membaca, engkau akan mengatakan, enggak, aku enggak ngomong ini. Aku enggak berkata ini. Tanganmu akan bersaksi.
kulit pun menjadi saksi. Kaki pun menjadi saksi. Apa kata Allah di surat Qaf ayat 18? Nah, Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqib yang mengawasi, Atid yang mencatat, yang mengumpulkan data. Apapun yang keluar dari lisan. Ma yalfidhu min qawli. Ada orang ngobrol 1 jam, dicatat semua. Kira-kira yang kau obrolkan itu manfaat apa enggak? Engkau mengucapkan ucapan yang baik? Atau engkau ghibain orang? Ada cerita nih, emak-emak nih Masya Allah nongkrong ya di tempat makan. Mereka pesan makan, mereka lalu ngomong. Orang yang ghibah, dia yang traktir. Dia yang bayarin. Subhanallah, tuh emak-emak gak ada yang ngomong. Makan semua. Karena gak punya bahan buat diomongkan. Terkadang mereka itu bahan yang diomongkan itu ngomongin orang. Maka tolong kau lihat kira-kira yang engkau ucapkan ini bermanfaat gak buat engkau? Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Innal rajula atau innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah ucapan yang mengandung keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dia nggak terlalu peduli dengan omongan dia ini. Ya udah dia ngomong, kemudian dia udah ditinggalin. Ternyata Allah angkat derajat dia dengan ucapan itu ke derajat yang tinggi sekali. Dan sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada seorang hamba yang mengucapkan ucapan yang mengandung kemurkaan Allah SWT, dia anggap biasa aja. Yahwi biha fi jahannam. Dengannya dia jatuh ke neraka jahannam. Disebutkan dengan jarak 70 tahun antara timur dan barat. Gara-gara 1 kalimat. Maka biasakanlah untuk berkata yang baik. Biasakan. Orang yang membiasakan lisannya dengan ucapan yang baik, dalam kondisi marah pun tetap baik yang keluar. Nabi SAW mengatakan, Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun dengan setengah butir kurma. Ya, ini berbagi. Fa in lam tajidu, kalau kalian nggak punya ya, fa bi kalimatin thayyibah, maka selamatkan dirimu dengan kata-kata yang baik. Ahibati fillah, bagaimana ya orang-orang soleh membiasakan dirinya berkata yang baik. Ini Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini salah satu tokoh yang terkenal penyabar sekali. Pernah suatu hari ada orang yang ribut sama dia. Lalu orang ini mengatakan, La in qulta wahida. Kalau engkau ngomong 1 kalimat aja, engkau akan dengar 10 balasannya. Kita lihat, karena orang kalau ribut ini kan seperti itu. Ada orang yang mengatakan, lu jual gue beli, apa kayak gitu kadang-kadang mereka kalau ribut ya. Gimana kata-kata mereka? Artinya memancing keributan. Sebagian kita ingin seperti itu. Ini Al-Ahnaf bin Qais ketika orang ini mengatakan, kalau engkau ngomong 1, engkau akan dengar 10. Apa kata Al-Ahnaf? Lakinnaka, tapi
engkau, demi Allah, lau qulta asyran. Kalau engkau ngomong 10 kata, ma sami'ta wahida. Engkau tidak akan dengar jawaban dari aku satu pun. Tadi kadang-kadang kita perlu diam, jemaah. Keributan, suami lagi marah, kok diamlah. Istri lagi marah, diamlah. Diam. Ada kawan lagi marah, diam. Kalau nggak ribut. Orang tuh berantem biasanya dari ngomong dulu. Coba ini, yang ini diam, diam, lama-lama diam. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa qulu linnasi husna. Dibully, ada orang dibully, lalu dia jawab, tambah dibully. Tapi kalau kau mengatakan jazakallah khair, barakallah fiik, iya, aku minta maaf ya. Engkau itu ini, engkau itu bodoh, apa ini? Katakan, jazakallah khair atas informasinya. Aku akan belajar. Makasih banyak. Lama-kelamaan dia pergi nanti. Kemudian disebutkan, Taqiyuddin As-Subki. Dia mendengar anaknya suatu hari berkata kepada anjingnya. Berkata kepada anjing. Dia mengatakan, ya Kalb ibn Kalb. Hei anjing, anaknya anjing. Kata ayahnya, jangan ngomong kayak gitu. Loh, kata anaknya, ayah, bukankah anjing ini anaknya anjing? Iya. Boleh engkau mengatakan itu, tapi jangan dengan perasaan menghinanya. Ya udah. Akhirnya anaknya mengatakan, hadhi faedah. Iya, ini faedah buat aku. Sampai ngomong pun dia disuruh mikir. Artinya engkau ada apa ngomong kayak gitu? Nah, jadi kita benar-benar berusaha untuk membiasakan lisan kita untuk berkata yang baik. Biasakan. Engkau dalam kondisi marah, engkau menyebut nama Allah. Ya. Biasakan dalam engkau duduk-duduk menyebut nama Allah. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Yang paling banyak. Man yadman li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai adman lahu jannah. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua pahanya dan di antara dua rahangnya, aku jamin surga bagi dia. Nabi alaihissalatu mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, mau nggak engkau aku kasih tahu perkara yang kau akan selamat dari semuanya? Apa ya Rasulullah? Nabi mengeluarkan lisannya alaihissalatu wassalam lalu mengatakan, amsik alaika. Tahan ini. Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum gara-gara omongan kita? Ya Mu'ad, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mu'ad, engkau lihat orang-orang itu yang tersungkur dalam api neraka, masuk neraka. Itu tidak lain karena hasil omongan mereka. Yang terakhir, berdoalah. Minta sama Allah agar dikasih karakter yang baik. Agar dikasih budi pekerti yang luhur. Kita minta. Kadang-kadang tadi, kita ini lahir memang sudah kaku. Pemarah. Iya. Itu ujian buat engkau. Bagaimana engkau sekarang memohon kepada Allah agar engkau jadi orang yang lembut. Dan ngomongnya enak. Katakan, Allahumma dini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk. Kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Nggak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nggak ada yang dapat memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Semoga dengan itu kita dibimbing untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan Ustaz untuk
ilmunya, alhamdulillah mungkin bisa kita terapkan nanti insya Allah ke kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, Afwan, kita langsung masuk ke tanya jawab ya Ustadz ya. Tafadhal, na'am. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Ustadz, keluarga, tim SRB selalu diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Terkadang kita sakit hati dengan ucapan orang yang telah berkata kasar kepada kita atau memfitnah kita. Sedang kita sudah memaafkannya. Apakah berdosa kita tidak meminta maaf pada orang yang telah berkata kasar dan memfitnah kita karena lemahnya iman kita? Barakallahu fiikum. Afwan, tidak meminta maaf. Yang terakhir pertanyaannya? Iya, apakah berdosa kita tidak meminta maaf pada orang yang telah berkata kasar dan memfitnah kita karena lemahnya iman kita? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah ya. Ya, Allah menjadikan sebagian kita ujian buat sebagian lain. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Kalian sabar enggak? Terus apa sikap kita? Kalau berkaitan dengan orang yang berkata kasar kepada kita, cara kita menghadapi mereka adalah dengan berkata yang baik kepada mereka. Allah katakan idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Dengan kebaikan. Yang itu akan merubah permusuhan yang terjadi, tahu-tahu jadi persahabatan. Gara-gara kita berkata yang baik. Kalau tadi dikatakan, apakah dosa ketika kita tidak minta maaf? Oh, engkau nggak dosa karena engkau tidak berbuat dosa sebenarnya kepada dia. Artinya dia yang seharusnya minta maaf. Tugasmu memaafkan dia. Dan tadi membalas keburukannya dengan kebaikan. Ada manusia-manusia yang tidak dapat diladeni. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, khudil afwa, ambillah maaf ini. Sebagai modal hidupmu, sebagai daganganmu, engkau ambil maaf nih. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Ada orang-orang yang nggak perlu diladeni jamaah. Tadi ada komentar yang nggak bagus ya. Nggak perlu engkau ladeni, engkau komenin lagi, udah biarin. Jadi kalau pertanyaannya apakah engkau salah ketika engkau tidak mau? Enggak, engkau nggak salah. Tapi harapannya bagaimana engkau membalas keburukannya dengan kebaikan. Apalagi kalau mereka sudah minta maaf, maka maafkan mereka. Dan engkau akan diangkat derajatnya dengan engkau memaafkan mereka. Siapa yang tidak berbuat dosa? Semuanya. Boleh jadi engkau disakitin karena engkau pernah menyakiti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih di mute kayaknya. Apa Ustaz? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kalau saya disebarkan hal yang tidak benar atau belum tentu benar, misal dari teman ke orang tua, dari orang tua ke tetangga, dan seterusnya, lalu tanpa mereka sadari, saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan atau saya sudah bertaubat dari hal yang dituduhkan tersebut. Pertanyaan saya, apakah mereka harus minta maaf ke saya dan bagaimana kalau mereka tidak mau minta maaf sampai meninggal? Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Membicarakan keburukan orang itu kondisinya ada dua. Yang pertama memang benar, yang kedua tidak benar. Kalau yang pertama benar ternyata yang diomongkan itu namanya ghibah. Dan ghibah itu dosa. Dosa besar.
Kalau ternyata yang dituduhkan itu, yang diomongkan itu nggak benar, itu namanya fitnah. Dan ini juga dosa besar. Pertanyaannya, kalau orang itu menyebutkan keburukan orang lain dengan tujuan melaporkan keburukan itu kepada orang tuanya, dengan harapan orang tuanya menegur anaknya. Mulai seperti itu. Jadi tujuannya menghilangkan kemungkaran. Umpamanya, ada tetangga ngomong sama orang tua ana umpamanya. Mengatakan, ana ngelihat Syafiq tadi di masjid mainan waktu sholat. Umpamanya, ada orang yang kadang-kadang laporan, anak-anak Ustaz Yusuf tadi sholat, nggak benar sholatnya. Ini kan menceritakan keburukan. Tapi karena tujuannya mengingkari kemungkaran untuk memberikan nasihat, itu nggak apa-apa. Bukan menceritakan keburukan untuk bahan omongan, tapi untuk mengingkari kemungkaran. Itu di antara ghibah yang diperbolehkan adalah hal itu. Kalau tadi tetangga, kawan menyampaikan kepada orang tua antum, dan benar antum melakukan itu dengan tujuan supaya orang tua antum menegur antum, ngasih tahu antum, maka ini nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata bukan, tapi sekedar buat bahan omongan, bahan obrolan, maka termasuk ghibah. Kalau ternyata nggak benar, itu jadinya fitnah. Apalagi tadi dikatakan boleh jadi antum sudah bertobat kepada Allah. Tapi kan mereka nggak tahu antum bertobat kepada Allah. Yang mereka ketahui antum berbuat dosa itu. Kemudian mereka sampaikan. Dengan harapan orang tua memberi nasihat kepada antum, menegur antum. Kalau ternyata fitnah, ternyata nggak benar, maka kalau mereka nggak minta maaf sama antum dan antum tidak memaafkan, itu jadi dosa buat mereka. Dan antum bisa menuntut mereka pada hari kiamat. Kita pernah ribain orang, jamaah. Kita pernah fitnah orang. Kita pernah memaki orang, membuli orang, komentar negatif kepada orang, menjelek-jelekan orang. Semuanya dicatat. Jamaah. Dan pada hari kiamat itu, kalau dosa antara engkau sama Allah, oh Allah dengan mudah memaafkan. Kalau Allah berkehendak. Tapi yang berurusan dengan manusia, nggak bisa. Kecuali orang itu yang memaafkan. Dan boleh jadi orang itu pada hari kiamat dia butuh pahala, dia nuntut antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustadz ya. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin bertanya Ustadz. Qadarullah saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang keras cara bicaranya. Jadi saya terbiasa kasar bertutur kata. Alhamdulillah sejak 5 tahun ke belakang, insya Allah hijrah menjadi lebih baik. Sebelum hijrah, saya sering berkata kasar kepada pasien ketika saya stres, pasien banyak dan tidak ada yang mau membantu. Hanya bertugas sendiri. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara saya meminta maaf kepada banyak pasien yang dulu sering saya sakiti, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya selalu ketakutan, Ustadz, meski saya sudah taubat nasuha, khawatir di akhirat amal saya habis karena banyaknya dulu pasien saya yang menuntut saya di akhirat kelak. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allahu Akbar jemaah. Ya. Pengadilan di akhirat itu pengadilan yang sangat detail sekali. Nggak ada yang luput. Nggak ada yang luput. Apapun yang pernah kau ucapkan kepada pasien-pasien tersebut, itu semua dicatat. Kalau mereka tidak memaafkanmu, ya akan jadi beban buat engkau. Maka kita perlu takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dilakukan? Ya, engkau perlu minta maaf sama mereka. Caranya, ya engkau bikin pernyataan umpamanya. Kalau engkau punya Facebook, punya IG, ya, kepada teman-teman, ya, kepada pasien, siapa aja lah yang pernah anak sakit, anak mohon maaf ya, anak nggak tahu karena banyak mulai tahun berapa sampai tahun berapa umpamanya. Ya. Engkau minta maaf. Ketika engkau tidak bisa minta maaf sama mereka karena juga nggak tahu sama mereka di mana, engkau doakan mereka.
Engkau minta sama Allah, ya Allah, semua pasien ya Allah yang pernah aku sakiti hatinya ya Allah, ampuni dosa mereka. Berikan rezeki kepada mereka ya Allah. Tambahkan iman mereka, angkat derajat mereka. Engkau sering mendoakan mereka. Insya Allah ini mencukupi buat engkau membalas atau menutupin kekuranganmu dengan berbuat dosa kepada mereka. Ahibati fillah ya. Ya ada orang yang dari keluarga tadi yang kasar mungkin ya. Yang teriak-teriak ngomongnya. Engkau jangan nyalahkan keluargamu. Tapi engkau akui, engkau yang seperti itu. Dan insya Allah engkau dapat berubah menjadi lebih baik. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT menjaga Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, apa kita perlu minta maaf ketika kita membicarakan orang yang sudah kita gibahi atau cukup dengan bertaubat kepada Allah? Barakallahu fiikum Ustadz. Barakallahu fiik ya. Ghibah ini termasuk dosa yang ada kaitannya dengan manusia. Dosa yang antara kita dengan Allah Azza wa Jal, maka cukup dengan 3 syarat. Menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Akan tetapi kalau ternyata dosanya berkaitan dengan orang lain, maka perlu minta maaf, perlu minta dihalalkan, perlu mengembalikan, dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan orang tersebut. Bagaimana dengan ghibah? Ghibah ada hubungannya sama orang lain. Kalau engkau bisa minta maaf sama dia dengan menyebutkan kesalahanmu dan tidak akan merusak hubunganmu sama dia, maka minta maaf. Katakan anak kayaknya pernah ribain antum, minta maaf ya. Tapi ini biasanya kalau orang itu tahu kita pernah ribain dia. Artinya dia dapat informasi, dia tahu lah. Itu kita minta maaf. Aman insya Allah. Karena dia udah tahu dan kedatangan kita minta maaf buat dia ini sesuatu banget. Urusannya selesai. Kondisi kedua, dia nggak tahu kalau antum ribain dia. Kalau antum ngomong, ana minta maaf, ana pernah ribain antum suatu saat ya dan itu akan membuat hubungan antum retak, bahkan dia akan jadi benci sama antum, mungkin tidak bertegur sapa sama antum. Berarti pengakuan antum atau permintaan maaf antum kepada dia akan membuat keributan, membuat kemungkaran yang lebih besar. Kalau seperti itu, maka engkau nggak perlu minta maaf. Minta maaf umum aja tanpa menyebutkan kesalahan. Ana minta maaf ya, ana mungkin ya punya salah sama antum lah. Siapa yang nggak berbuat salah, maafkan ana ya. Umum. Terus antum doakan dia. Lalu di majelis-majelis yang dulu antum menyebutkan keburukan dia, ganti di majelis itu antum puji dia dan sebutkan kebaikan dia. Untuk tadi menyelesaikan urusan antum sama dia. Karena boleh jadi majelis itu yang pernah antum menyebutkan keburukannya, dia akan terus tahu sama keburukannya fulan. Sudah, engkau ganti sekarang bagaimana mereka tahu dengan kebaikan fulan. Barakallahu fiik. Nah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kira-kira berapa lagi pertanyaan Ustaz? Tafadhol. 3 lagi. 4 lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim dan keluarga selalu diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, ketika mungkin kita di dunia kerja atau di lingkungan sekitar kita, kadang kita temukan orang yang mudah hana atau orang yang bermuka dua atau penjilat. Kadang-kadang kalau kita yang sudah mencoba untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik diam atau berkata baik ya Ustaz ya, mungkin kalau kita yang coba kita terapkan. Kadang mungkin hati juga kita berpikir ketika ada bicara yang kita kira yang agak kurang sesuai dengan yang pemikiran kita diam, kita nggak mau mendengarkan dan kita pura-pura nggak tahu. Apakah mungkin ada kiat khusus atau doa khusus Ustaz supaya kita untuk terhindar dari pembicaraan-pembicaraan yang kita nggak pengen tahu atau kita nggak butuh dengan pembicaraan itu. Mungkin ada doa atau kiat itu supaya kita bisa terhindar dari mungkin ghibah atau namimah atau perkataan yang dari orang-orang yang mudah hana itu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam jamaah. Yang pertama, hendaklah selalu berbaik sangka sama saudara kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, hindari banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kecuali prasangka yang ada dasar dan landasannya. Maka engkau lihat. Engkau berusaha untuk berprasangka baik. Karena ada orang yang suudzon gitu. Ya tadi dikatakan mungkin fulan ini penjilat, ini itu macam-macam ya. Boleh jadi nggak tahu kita sudah urusan dia, urusan anak. Dan boleh jadi kita mengatakan itu karena di hati kita ada hasad dan iri dengki. Kadang-kala itu penyakit juga buat kita, maka kita perlu jaga hati. Kalau ternyata memang benar, mereka ini adalah orang-orang penjilat, ada memang yang seperti itu. Dan kita punya buktinya. Apa yang harus kita lakukan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kasih nasihat, mungkin bukan nasihat yang berkaitan dengan hal itu. Contohnya, ada orang ini jadi seperti itu karena ya kerakusan dan keserakahan mereka. Kita ajak yuk ngaji, yuk datang kajian, online pun datang. Dengan harapan hatinya jadi lembut dan dia berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, hindari majelis yang membicarakan hal itu. Kalau dikatakan tadi kita kumpul nanti ngobrolin itu kita menjauh dan berlari dari tempat tersebut. Dengan harapan ya kita selamat. Kalau enggak kita akan dengar, akhirnya hati kita akan sakit, akan tumbuh hasad dan iri gara-gara omongan yang enggak enak tadi. Maka menghindarlah. Yang keempat kalau bicara doa. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Di situ beliau berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam kondisi aku senang atau aku marah. Minta sama Allah. Jadi kita tetap bisa ya jaga diri gitu. Jangan sampai gara-gara marah kita ngomongnya tadi nggak teratur. Jangan-jangan sampai kita senang juga kita akhirnya kadang-kala memuji orang dengan pujian yang nggak benar juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu Ustaz untuk jawabannya Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Waalaikumsalam. terkait dengan tema yang diberikan berkata lemah lembut. Saat ini saya sedang sedikit kesulitan dalam menghadapi anak. Dalam 1 tahun terakhir ini dia berubah drastis. Dari anak yang penurut menjadi membangkang. Fokus saya selalu mengingatkan untuk sholat. Untuk sholat terutama subuh sangat sulit dibangunkan. Dan jika menjawab, dia akan menjawab dengan dan mengeluh. Sementara di satu sisi saya juga pernah mendengar kajian dari Ustadz terkait dampak dari perzinahan dan maksiat adalah salah satunya adalah perubahan perilaku dari anak atau istri bahkan perilaku tikus di rumah. Akhirnya saya sadari mungkin perubahan pada diri anak saya ada hubungannya dengan zina maksiat dilakukan suami saya. Ternyata di luar pengetahuan saya sudah berselingkuh selama bertahun-tahun. Saya sudah masa bodoh dengan suami. Urusan dia langsung dengan Allah nantinya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya fokus bagaimana dengan memperbaiki anak saya dengan tetap bisa berlemah lembut. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah di sini, seorang istri yang mengetahui suaminya berzina umpamanya, nggak boleh dia mendiamkan. Ada yang mengatakan itu urusan suami bukan urusan anak. Itu urusanmu ketika engkau tahu. Ketika engkau nggak tahu selesai. Kita nggak tahu. Kita tadi nggak boleh suudzon sama orang. Kita berprasangka baik sama orang. Tapi kalau ternyata memang engkau tahu dia, na'udzubillah tadi umpamanya, berzina, kemudian berpengaruh kepada ibadahnya, sholatnya jadi nggak benar. Kau disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan mendiamkan. Sebagian perempuan ini
oknum mungkin. Ada beberapa kejadian. Seorang perempuan membiarkan suaminya berzina. Tapi suaminya kawin lagi, dia baru berontak. Yang haram dilakukan, engkau diam, nggak peduli. Yang halal dikerjakan sama dia, engkau nggak mau. Maka jangan sampai itu terjadi dengan dirimu. Dan boleh jadi, ini akhirnya menjadi, tadi, engkau membiarkan suami berbuat dosa, akhirnya dampaknya kepada keluarga. Jadi nggak berkah rumah tangga tersebut, karena adanya pembiaran terhadap kemungkaran. Jadi musibah itu, kalau datang, balak kalau turun, itu bukan hanya menimpa pelaku dosa. Boleh jadi semuanya kena. Sampai bayi-bayi pun terkena. Kita ngelihat ketika terjadi banjir bandang. Apa yang tidak diambil sama banjir tersebut. Maka hendaklah kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan memberikan nasihat kepada suamimu untuk menjadi lebih baik ya ibadahnya. Hadirkan dia dalam rangka mendidik anak umpamanya. Dan ketika engkau mendidik anak, usahakan tadi menjaga lisanmu. Karena teriak-teriak itu hanya akan membuktikan engkau jauh dari anakmu. Jalin hubungan yang baik dengan dia. Dan semoga dengan cara seperti itu, engkau nggak perlu lagi teriak-teriak. Sambil terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Barakallahu fiik. Nah. Alhamdulillah, pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustadz, Afwan izin bertanya. Ibu Ana selalu bicara kasar kepada anak dan orang lain. Kadang Ana takut orang lain sakit hati. Karena Ana sendiri pun kadang sungkan untuk telepon ibu. Soalnya sering dengar omongan nggak enak. Apakah Ana lebih baik diam dan bicara sepertinya saja? Soalnya takut Ana kebawa emosi dengan ucapan ibu. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah, kita harus pinter-pinter ya bergaul sama orang ya. Tadi anak ini Masya Allah, dia bingung gitu. Aku telepon, ngobrol sama ibu nanti. Aduh, dengar yang gak enak ya. Tapi kalau aku diamkan juga ini ibuku. Maka cobalah engkau mencari waktu yang tepat. Dengan volume pembicaraan yang terukur. Karena kadangkala kita ini merasa dia ini kasar. Padahal engkau menjadi penyebab dia kasar. Engkau lihat kenapa ya? Mungkin aku. Oh mungkin ibu itu kepingin kau ngomong itu harus caranya seperti ini, seperti ini. Engkau pelajarin. Setelah engkau pelajarin, insya Allah engkau punya ramuannya, itu yang engkau pakai. Jadi kalau tadi katakan, enggak Ustaz, memang anak enggak boleh sering-sering telepon. Dan kalau telepon mungkin, hanya ngomong gimana kabarnya, ini itu gimana semua sehat ibu. Kita punya rezeki kita kirim sama orang tua. Supaya ibu nggak ngomong kasar. Itu yang perlu diperhatikan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah Ustaz, untuk pertanyaan alhamdulillah udah habis nih Ustaz. Alhamdulillah mungkin ada penonton yang ingin merasakan mungkin satu kali. Nah. Alhamdulillah Ustaz, untuk pertanyaan sudah habis. Alhamdulillah untuk kajian ini, alhamdulillah kita coba untuk raise hand masih belum ada juga Ustaz. Siap, mungkin Ana tutup dengan beberapa nasihat terakhir. Boleh Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Hidup kita nggak lama ya. Hidup ini ujian. Maka bagaimana kita keluar dari kehidupan ini, meninggalkan dunia. Maka orang mati itu meninggalkan dunia, meninggalkan semua yang dia miliki. Maka bagaimana kita keluar dengan hati yang bersih. Karena tidak ada yang selamat kecuali yang bawa hati yang bersih dan selamat. Maka berusahalah untuk senantiasa membersihkan hatinya. Karena lisan ini gayungnya hati. Kalau hatimu bersih dan selamat, insya Allah yang keluar baik. Tapi kalau ternyata nggak selamat, yang keluar buruk. Jadi omongan-omongan buruk itu adalah gambaran tentang isi hati.
Barakallahu fiik, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah telah sampai penghujung acara. Kami dari panitia kajian RSUD Puskesmas TKI Mengaji mengucapkan jazakallah khairan kepada narasumber Ustadz Safi Riza Basalamah atas waktu, nasihat dan materi yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang bertugas dan rekan-rekan RSUD Puskesmas TKI Jakarta Mengaji atas terselenggaranya kajian hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah yang telah menyimak dan membersamai kita semua dalam menuntut ilmu. Kami selaku panitia kajian mohon maaf apabila dalam kegiatan masih terdapat kekurangan dan kendala selama berlangsungnya acara kegiatan kajian. Semoga ke depan dapat lebih baik lagi. Ana sebagai moderator dan rekan Ana selaku pembaca tilawah Al-Quran, kajian kali ini mohon pamit dan undur diri. Semoga dipertemukan selanjutnya. Allah mudahkan kita semua untuk kembali bertemu dan menuntut ilmu bersama. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.